Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. 5 berita terpopuler. Honorer K2 minta penegasan pengangkatan. Guru lulus passing grade tes P3K. Nakes jadi prioritas. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu 5 berita terpopuler. Honorer K2 minta penegasan pengangkatan. Guru lulus passing grade tes P3K. Nakes jadi prioritas. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta. Selamat pagi pembaca setia cpnn.com. Hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat 28 Oktober tentang honorer K2 bakal diangkat jadi P3K, lalu PNS dilenyapkan. Guru lulus passing grade aman dari seleksi P3K. Nakes bagaimana? Apakah jadi prioritas? Simak selengkapnya. Yang pertama, halo Menpan RB Aswaranas, honorer K2 teknis administrasi mau diangkat P3K, PNS atau dilenyapkan. Ketum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 atau FHTTA K2 Rianto Agung Subekti meminta penegasan pemerintah. Apakah honorer K2 teknis administrasi mau diangkat P3K, PNS, dibuang atau dilenyapkan? Pak Menpan RB Aswaranas yang terhormat, kami memohon penegasan saja. Kami mau diangkat jadi ASN atau dilenyapkan, kata Itong sapaan akrab Prianto kepada cpnn.com Jumat 28 Oktober 2022. Yang kedua, Kemendikbudristek pastikan guru lulus passing grade aman dalam seleksi P3K 2022. Apa ya? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek memastikan guru lulus passing grade aman dalam seleksi P3K 2022. Guru lulus passing grade P3K atau PG diminta tidak khawatir akan disingkirkan prioritas 2, P3 dan P4. Dengan mekanisme seleksi yang kami buat, guru lulus passing grade atau prioritas 1 tidak akan digeser P2, P3, dan P4, kata Koordinator Pokja Perencanaan dan Efektivitas Kelembagaan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan Setdikjen GTK Kemendikbudristek Andika Genendra kepada cpnn.com Jumat 28 Oktober 2022. Yang ketiga, seleksi P3K 2022, honorer K2 nakes jadi prioritas. Ada afirmasi, usia, dan masa kerja. Seleksi P3K 2022 tidak lama lagi digelar. Untuk rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, formasi tenaga kesehatan nakes diprioritaskan pada 2 kategori pelamar. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Alex Denny, mengungkapkan pelamar prioritas pertama adalah honorer K2 yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara BKN. Kemudian nakes non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi SDM Kesehatan atau SIS-DMK Kementerian Kesehatan. Yang keempat, tips jawab soal tes P3K 2022 dari BKN agar nilai tidak nol, kapan SSCASN dibuka? Tips jawab soal tes P3K 2022 dari BKN agar nilai tidak nol, kapan SSCASN dibuka? Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjadi pembicara dalam kegiatan sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2022. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN pada Kamis 27 Oktober 2022 dan disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemenpan RB. Berita yang kelima, 2022 hanya seleksi P3K, kapan rekrutmen CPNS? Ini jawaban pejabat Kemenpan RB. 2022 hanya seleksi P3K, kapan rekrutmen CPNS? Ini jawaban pejabat Kementerian Pan RB. Seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN tahun ini fokus pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Alex Denny memastikan tahun ini tidak ada rekrutmen CPNS.
rekrutmen tahun 2022 ini pengadaannya untuk sementara kita pemerintah fokus ke P3K dulu deh, ujar Alex Denny saat menyampaikan materi sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan pengadaan P3K 2022 secara virtual pada Kamis 27 Oktober 2022 dan disiarkan langsung di akun YouTube Kemenpan RB. Demikian informasi 5 berita terpopuler seputar tenaga honorer. Semoga bermanfaat ya. Di channel Teguh Story sumber informasinya sudah termasuk baik ya. Tingkat keakuratannya juga sudah memenuhi standar dalam menyampaikan berita kepada teman-teman sahabat channel Teguh Story. Demikian informasi yang bisa kami share. Tetap semangat dan optimis ya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.